Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Puji Astuti. Saya mengajar IPA di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Boyolali. Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1, yaitu gerak benda. Kompetensi dasar materi gerak benda adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu 1. Menganalisis konsep gerak lurus, 2. Menganalisis jarak dan perpindahan, 3. Menganalisis konsep kelajuan dan kecepatan, dan 4. Menyelesaikan soal kelajuan dan kecepatan. Baiklah, kita mulai belajar tentang gerak benda. A. 1. Konsep gerak. Pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan atau posisi dari suatu titik acuan, atau benda tersebut telah menempuh jarak tertentu. B. Titik acuan. Titik acuan adalah titik awal benda mulai bergerak atau titik pengamat benda. Contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak anak bersepeda dari rumah ke sekolah, gerak mobil bergerak dari Solo ke Jogja, atau gerak buah kelapa jatuh dari atas pohon. Kita lanjutkan, gerak bersifat relatif. Berdasarkan titik acuannya, gerak dibedakan menjadi 2, yaitu A. Gerak sebenarnya, yaitu gerak sebuah benda yang berpindah posisi atau kedudukan. B. Gerak semu, yaitu gerak sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu adalah seorang anak yang di dalam mobil yang bergerak melihat pohon-pohon di tepi jalan yang seolah-olah bergerak. Selanjutnya, berdasarkan lintasannya, gerak dibedakan menjadi 4, yaitu A. Lintasan lurus atau gerak lurus, yaitu gerak suatu benda yang bentuk lintasannya berbentuk garis lurus. Contoh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. B. Lintasan melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contoh adalah gerak ujung jarum jam. C. Lintasan parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lengkung parabola. Contoh, bola yang ditendang. Yang keempat adalah lintasan tak beraturan, yaitu gerak benda yang lintasannya tidak beraturan. Kita lanjutkan tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak dari posisi awal hingga posisi akhir. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi yang dialami benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Contoh soal jarak dan perpindahan. Seorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri, hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh pria tersebut? Perhatikan pembahasannya berikut ini. A. Jarak yang ditempuh sama dengan seluruh panjang lintasan yang ditempuh, sama dengan jarak AC ditambah jarak CB, sama dengan 600 meter ditambah 300 meter, sama dengan 900 meter. Jadi jarak yang ditempuh 900 meter. Sedangkan untuk perpindahan sama dengan jarak dari posisi awal hingga posisi akhir, sama dengan jarak A hingga B, sama dengan 300 meter. Jadi perpindahannya adalah 300 meter. Untuk lebih memahami materi jarak dan perpindahan, selesaikan latihan berikut ini. Sekarang kita lanjutkan materi tentang kelajuan dan kecepatan. A. Kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satu satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar karena memiliki besar saja, tidak memperhatikan arah gerak benda.
Contoh kelajuan, mobil bergerak dengan kelajuan 40 km per jam. Kelajuan dapat dirumuskan V sama dengan S dibagi T. Dengan V sama dengan kelajuan satuan meter per second, S jarak tempuh satuan meter, dan T waktu tempuh satuan second. B. Kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Contoh, sepeda motor bergerak dengan kecepatan 40 km per jam ke arah barat. Kecepatan dapat dirumuskan V sama dengan delta S dibagi delta T. Dengan V kecepatan satuan meter per second, delta S adalah perubahan jarak satuan meter, dan delta T adalah perubahan waktu satuan second. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hanifah berjalan dari titik A ke titik B sejauh 50 meter. Kemudian dia berbalik lagi ke arah titik A melalui jalan yang sama sejauh 30 meter dan berhenti di titik C. Waktu yang diperlukan adalah 20 second. Hitunglah kelajuan dan kecepatan Hanifah bergerak. Perhatikan pembahasannya berikut ini. Perjalanan Hanifah dari A ke C dapat digambarkan sebagai berikut. Dari titik A ke B, panjang lintasan adalah 50 meter. Dari B ke C, 30 meter. Berdasarkan gambar, maka A, jarak yang ditempuh sama dengan 50 meter ditambah 30 meter sama dengan 80 meter. B, perpindahan 50 meter dikurangi 30 meter sama dengan 20 meter. Waktu tempuh sama dengan 20 second. Jadi, kelajuannya sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per second. Untuk B, kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi waktu sama dengan 20 dibagi 20 sama dengan 1 meter per second ke arah titik A. Untuk lebih memahami materi kelajuan dan kecepatan, silahkan kerjakan latihan berikut. Demikianlah materi gerak benda yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.